Gada oh. Pengertian kolonialisme. Kolonialisme berasal dari kata kolonus yang memiliki arti menguasai. Kolonialisme memiliki arti upaya sebuah negara untuk mengembangkan kekuasaannya di luar wilayah kekuasaan negara tersebut. Kolonialisme memiliki tujuan mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik. Yes, jadi di sini saya mau jelasin latar belakang. Latar belakangnya itu terdiri dari 2 poin, yaitu kondisi sebelumnya dan juga pemicu. Yang pertama, latar belakang kondisi sebelumnya. Kondisi sebelumnya, perang ini berakar dari perselisihan antara pihak Keraton Jawa dan pemerintah kolonial Belanda yang memuncak setelah kedatangan Marskal Herman Willem Daendels pada tahun 1808. Selanjutnya, latar belakang pemicu. Pemicunya itu yang pertama ada perubahan etiket keraton. Daendels mengubah etiket dan tata upacara keraton yang sudah ada, menimbulkan kebencian mendalam dari pihak keraton dan para bangsawan Jawa. Yang kedua, insiden Geger Sepehi 1812. Pasukan Inggris menyerbu keraton Yogyakarta, menjarah harta, menghancurkan bangunan, dan mengasingkan Sultan Hamengkubuwono II. Peristiwa ini melucuti kekuatan keraton dan membuat pemerintah kolonial merasa lebih superior. Pemicu yang ketiga itu yaitu ada pengangkatan Hamengkubuwono V, kematian Sultan Hamengkubuwono IV yang misterius pada tahun 1822 menyebabkan pengangkatan putranya yang masih balita, Hamengkubuwono V, sebagai sultan. Pangeran Diponegoro yang seharusnya menjadi salah satu wali merasa posisinya diabaikan oleh residen Belanda Schmeisser. Itu yang keempat, masalah sewa tanah. Dekret van der Capellen pada tahun 1823 memaksa pengembalian tanah sewaan kepada pemiliknya, yang membuat keraton terancam bangkrut karena harus membayar kompensasi kepada penyewa Eropa. Pendapat Diponegoro mengenai masalah ini juga diabaikan. Selanjutnya yaitu ada pemicu perang. Pemicu utama yang langsung menyulut perang Jawa adalah insiden pembangunan jalan yang melewati area sakral. Pembangunan jalan di Tegalrejo. Puncak ketegangan terjadi ketika Schmeisser memutuskan untuk memperbaiki jalan di sekitar Yogyakarta. Pembangunan jalan tersebut melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Penancapan patok jalan. Tanpa pemberitahuan, anak buah Pati Danuarjo IV menancapkan patok jalan yang melintasi makam leluhur di Diponegoro. Hal ini memicu perseteruan sengit antara para petani dan anak buah Pati. Penyerbuan Tegalrejo. Pada 20 Juli 1825, pasukan gabungan Belanda dan Jawa dikirim untuk menangkap Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Namun, Diponegoro berhasil melarikan diri ke Gua Salaro yang menandai awal mula perlawanan bersenjata. Setelah peristiwa ini, Pangeran Diponegoro mengorbankan perang dengan semangat jihad melawan Belanda, menggalak dukungan luas dari berbagai lapisan.
Lanjut ke jalannya peristiwa perlawanan kolonialisme di Jawa, yang diawali dengan perlawanan Sultan Agung pada tahun 1628 sampai 1629. Peristiwa ini juga dikenal sebagai penyerbuan ke Batavia. Nah, Sultan Agung ini mengirim pasukan besar dari Mataram untuk menyerang Batavia 2 kali pada 2 tahun tersebut. Pasukan Mataram berusaha mengepung Batavia, tetapi kekurangan logistik seperti makanan dan juga senjata mereka yang kurang unggul dibandingkan VOC pada saat itu. Nah, VOC berhasil bertahan karena bentengnya kuat dan mendapat bantuan kapal dari laut. Akhirnya, serangannya gagal dan pasukan Mataram pun sementara tidak dapat mengusir VOC dari Batavia. Lalu, perjuangan ini dilanjutkan oleh perlawanan Trunajaya atau dikenal juga sebagai pemberontakan Trunajaya pada tahun 1674 sampai 1681. Trunajaya memimpin pemberontakan di Madura melawan Mataram dan pasukannya berhasil menyerang dan menguasai daerah-daerah Mataram termasuk Kraton. Nah, dari Kraton ini terdapat Amangkurat I yang melarikan diri namun sayangnya ia wafat dan Amangkurat II minta bantuan dari VOC. VOC dan Mataram pun bekerja sama dalam menyerang Trunajaya ini, dan Trunajaya akhirnya ditangkap di Kediri pada tahun 1679 dan dieksekusi pada tahun 1681. Lalu dilanjutkan dengan perlawanan atau pemberontakan lagi dari Untung Surapati yang dimulai dari tahun 1686 sampai 1706. Nah, Untung Surapati ini merupakan budak VOC yang berhasil kabur dari Batavia setelah melawan VOC. Nah, ia pun mengumpulkan pengikut dan menyerang pasukan VOC di beberapa daerah. Namun, VOC terus melakukan ekspedisi militer hingga akhirnya Untung Surapati ini gugur di Pasuruan. Lalu dilanjut dengan perjuangan terakhir yaitu Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Nah, ini bermula dari pemasangan patok jalan oleh Belanda di tanah milik Diponegoro, lebih spesifiknya di Desa Tegalrejo. Nah, hal ini mengganggu Pangeran Diponegoro dan akhirnya Pangeran Diponegoro itu mengangkat senjata dan memimpin perang rakyat atau perang gerilya. Nah, perang ini meluas ke seluruh Jawa Tengah dan Yogyakarta. Banyak bupati dan santri pun bergabung melawan Belanda. Belanda menerapkan benteng stelsel atau membangun benteng di berbagai wilayah untuk mempersempit ruang gerak Diponegoro. Lalu akhirnya Diponegoro ditangkap dalam perundingan di Magelang pada tahun 1830. Perang berakhir dengan kekalahan rakyat Jawa dan korban jiwa yang sangat besar. Pada akhir peristiwa, yaitu pada Perang Diponegoro itu, perlawanan kolonialisme di Jawa pun diakhiri bertepatan dengan penangkapan Diponegoro pada 28 Maret 1850 di Magelang oleh pasukan Belanda di bawah Jenderal de Kock. Nah, Belanda kemudian mengasingkan Diponegoro ke Manada dan Makassar hingga wafatnya. Peristiwa ini mengakhiri perlawanan 5 tahun pada Perang Jawa dan menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa, meskipun menyebabkan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak dari Jawa maupun Belanda. Di sini saya akan membacakan dampak. Sekitar 2 juta orang atau sepertiga dari seluruh penduduk Jawa terkena dampak perang yang melandai hampir seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. 200 orang Jawa meninggal dunia dan seperempat lahan pertanian rusak. Belanda juga harus menanggung biaya perang sebanyak 25 juta gulden atau setara dengan 2,2 miliar dolar Amerika AS. Saat ini setelah perang berakhir, jumlah penduduk Yogyakarta menyusut separuhnya. Teman. Di sini saya Jeffrey Makfi Ramadan, saya akan menjelaskan tentang ilustrasi yang ada di gambar berikut ini. Nanti akan saya terterakan gambarnya. Jadi yang pertama adalah di bagian atas. Bagian atas ilustrasi tersebut adalah ilustrasi Perang Padri, sebuah konflik yang terjadi di wilayah Kerajaan Pagaruyung, Sumatera Barat dari tahun 1803 sampai 1838. Lalu berikutnya di gambar kiri bawah adalah gambar ilustrasi dari sebuah pertempuran bersejarah, yaitu Perang Jagaraga atau Perang Bali II. Jadi di perang ini terjadi pada pasukan Kerajaan Buleleng dan pasukan kolonial Belanda pada tahun 1848 dan sampai 1849. Jadi yang terakhir di sampingnya Perang Bali II ada gambar ilustrasi pertempuran di Gawok yang merupakan bagian dari Perang Jawa dari tahun 1825 sampai 1830.
Jadi latar belakang dari pertempuran ini adalah Perang Gawok terjadi pada 15 Oktober 1826 antara pasukan pemberontak di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro dan tentara kolonial Belanda. Serangkaian perlawanan rakyat dan bangsawan Jawa terhadap penjajahan VOC dan Hindia Belanda sejak abad ke-17 hingga abad ke-19. Perlawanan itu mencakup yang pertama, serangan Sultan Agung ke Batavia pada tahun 1628 sampai 1629. Yang kedua, pemberontakan Trunajaya pada tahun 1674 sampai 1681. Yang ketiga, perlawanan Untung Surapati dari 1680 hingga 1706. Yang keempat, Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Dia dari 1825 hingga 1830. Semua perlawanan ini bertujuan untuk menolak dominasi Belanda atas politik, ekonomi, dan sosial di Jawa. Yang pertama, pada tahun 1628 dan pada tahun 1629, Sultan Agung menyerang Batavia atau Jakarta. Yang kedua, pada tahun 1674 hingga tahun 1679, menyerang Mataram. VOC ikut campur. Trunajaya ditangkap pada tahun 1679 dan dieksekusi pada tahun 1681. Yang ketiga, pada tahun 1680 hingga 1706, Untung Surapati melawan VOC dan gugur di Pasuruan. Yang keempat, pada tahun 1825 hingga 1830, Perang Diponegoro berlangsung 5 tahun, menelan korban hampir 200.000 jiwa. Tokoh utama: Sultan Agung, Raden Trunajaya, Untung Surapati, Pangeran Diponegoro, Sentot Ali Basya, Kiai Maja. Dan tokoh pendukungnya: Pangeran Mangkubumi, Pangeran Notoprojo, rakyat pedesaan, ulama, bupati, dan tokoh lawan, yaitu Jan Pieter Zoon Koen, Cornelis Spelman, Pakubuwono I yang bersekutu dengan VOC, dan yang terakhir itu Jenderal de Kock. Ya, saya akan menjelaskan bagian slide di mana letak pertempuran ini terjadi atau pertempuran yang ada di Pulau Jawa. Jadi yang pertama ada di Batavia atau Jakarta, yang kedua ada di Ketaron Mataram, yang ketiga ada di Madura, dan yang keempat ada di Yogyakarta, Magelang, Bagelan, Purworejo. Lalu untuk perang ini kenapa sih bisa terjadi atau apa aja sih penyebab yang bisa menjadikan perang ini terjadi? Jadi pertama ada dari faktor ekonomi. Jadi ekonomi yang memiliki pajak tanah tinggi, monopoli perdagangan, kerja rodi, perampasan hasil panen, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada politik, campur tangan dari Belanda dalam suksesi raja, membuat raja bergantung pada VOC. Yang ketiga ada sosial, penindasan rakyat, tidak jalannya hukum. Yang keempat ada agama dan budaya, penghinaan terhadap adat, contohnya seperti patok jalan di tanah Keramat Diponegoro. Dan yang terakhir ada nasionalisme awal, jadi keinginan mempertahankan martabat dan kedaulatan. Lalu yang untuk slide terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana cara terjadinya perang tersebut atau bagaimana strategi dari perlawanan di Pulau Jawa tersebut. Jadi yang pertama ada dari Sultan Agung. Strateginya seperti Sultan Agung ini mengakukan pengepungan di Batavia, memutus logistik VOC. Lalu yang kedua ada di Trunajaya, serangan frontal merebut keraton, memanfaatkan kelemahan Mataram. Lalu yang ketiga ada Untung di Surapati, perang gerilya membangun basis kekuatan di Pasuruan. Dan yang terakhir ada di Ponorogo, taktik hit and run, memanfaatkan medan pedesaan, membangun benteng pertahanan rakyat. Jadi hasil dari strategi itu semua dapat terjadi semua perlawanan akhirnya dipadamkan oleh VOC atau Belanda. Namun perlawanan di mengurus keuangan Belanda membuat mereka lebih berhati-hati
dalam kebijakan di Jawa. Perlawanan Diponegoro dianggap sebagai perang terbesar di Jawa sebelum kebangkitan nasional abad ke-20. Oke, dari saya sekian, terima kasih.